Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus berkata kepada orang banyak, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Namun yang terkecil dalam kerajaan surga lebih besar daripadanya." Sejak tampilnya Yohanes Pembaptis hingga sekarang, kerajaan surga dirongrong, dan orang yang merongrongnya mencoba menguasainya. Sebab semua kitab para nabi dan kitab Taurat bernubuat hingga tampilnya Yohanes. Dan jika kalian mau menerimanya, Yohanes itulah Elia yang akan datang itu. Barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini kita melanjutkan permenungan kita tentang Yohanes Pembaptis. Tentu dari kita sudah banyak yang mengenal bahwa Yohanes Pembaptis lahir ataupun datang ke dunia untuk mempersiapkan jalan bagi kedatangan Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat. Tampilnya Yohanes dikisahkan oleh Yesus sebagai seorang yang besar, sebagai seorang yang penuh kebijaksanaan. Dalam kata lain, hari ini Yesus dalam tanda kutip mengiklankan Yohanes Pembaptis. Posisinya adalah Yohanes Pembaptis ini sudah dipenjara ketika ia mewartakan dan lalu ditangkap oleh para penguasa. Lalu di sini para murid Yohanes Pembaptis datang kepada Yesus lalu berkata, "Bagaimana tanggapanmu tentang Yohanes Pembaptis?" dan semacam. Nah, lalu disampaikan bahwa Yohanes Pembaptis ini seorang yang besar. Bahkan dari semua orang yang dilahirkan oleh perempuan, tidak pernah ada yang tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Ini menunjukkan bahwa peran Yohanes Pembaptis ini sangat besar. Sejak awal dalam tradisi Yahudi dan juga bangsa Israel waktu itu, pembaptisan itu sudah dilakukan. Namun Yohanes Pembaptis membuat suatu perubahan total. Dalam pembaptisan yang dilakukan oleh Yohanes menumbuhkan sikap iman yang lebih, menunjukkan sikap pertobatan yang dalam tanda kutip dituntut lebih besar. Inilah yang menjadi pembeda dari pembaptisan yang dilakukan oleh Yohanes dan juga pembaptisan yang dilakukan oleh yang lainnya. Maka pada hari ini kita ingin merenungkan bahwa kita pun sebagai murid-murid Kristus yang sudah dibaptis dengan nama Kristus, kita pun diajak untuk menjadi pewarta kebenaran. Seperti Yohanes ketika melihat Yesus, ketika ditanya oleh murid-muridnya tentang siapa itu Yesus, Yohanes bilang bahwa dia adalah yang lebih besar. Aku pun membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Itu yang dilakukan oleh Yohanes. Padahal bisa saja Yohanes bilang bahwa Yesus itu siapa? Yesus itu baru datangnya kemudian, dia tidak bisa apa-apa. Bisa saja Yohanes mengatakan seperti itu. Namun karena Allah sendiri yang mengutus Yohanes, maka sikap kerendahan hati itulah yang ditampakkan dalam diri Yohanes Pembaptis. Maka yang dimunculkan bukanlah suatu kesombongan diri, melainkan pembalikan diri, melainkan penolakan terhadap kemegahan yang ia miliki terhadap segala hal yang diberikan oleh dunia kepadanya.
Justru pada saat itulah ketika Yohanes senantiasa mewartakan Yesus dalam setiap pewartaan dan juga pelayanannya melalui pembaptisan, disitulah Yohanes menunjukkan sikap dirinya yang rendah hati, penuh kebijaksanaan, dan juga penuh berkat dari Allah. Maka dari itu, dalam momen ini, dalam momen masa Advent ini, kita juga diajak untuk merenungkan sejauh mana sikap pertobatan kita. Apakah kita masih merasa bahwa diri kita lebih besar daripada orang lain, atau justru kita malah merasa bahwa kita bisa lebih mampu tanpa mengandalkan Tuhan? Ini menjadi kesempatan baik bagi kita untuk mempersiapkan diri melakukan pengakuan dosa nanti. Maka aku pun mengajak kepada kalian semua untuk bersama-sama, marilah kita datang, kita berusaha menyucikan diri kembali, kita melakukan pertobatan, agar kita semakin layak untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus saat nanti. Marilah kita hening sejenak. Tuhan Yesus Kristus